siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Budur Bambang Nugroho beserta teman-teman yang menonton video saya. Perkenalkan dulu, nama saya Stefanus Aditya Satya Kurniawan dengan NIM 221324006. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas suatu topik yang sangat penting di dalam dunia pendidikan, yaitu pendidikan inklusi. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar, bahkan ataupun ada teman-teman yang masih asing dengan pendidikan inklusi. Nah, saya membahas ini di mana saya sendiri sebagai mahasiswa yang mendalami di bidang pendidikan. Saya merasa topik ini bukan hanya relevan untuk bidang akademis, tetapi juga harus diterapkan di dalam kehidupan nyata. Sebelum itu mungkin saya di sini akan menjelaskan pendidikan itu sendiri apa. Jadi pendidikan itu adalah hak dasar segala individu tanpa memandang latar belakang, kondisi fisik, mental, sosial, ataupun ekonomi. Namun, seperti kita ketahui, kenyataannya tidak semua anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Seperti misalnya anak-anak yang kekurangan dalam fisik, ekonomi, dan lain-lain. Di mana itu menjadi tantangan yang terbesar, seperti yang tadi yang saya sebutkan. Nah, maka dari itu, pendidikan inklusi ini menurut saya hadir sebagai jawaban untuk memastikan bahwa semua anak tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Nah, pendidikan inklusi ini sendiri bukan hanya sekedar teknis untuk memasukkan anak berkebutuhan khusus ke dalam kelas reguler. Maka lebih dari itu, pendidikan inklusi adalah komitmen moral dan sosial untuk menciptakan sistem pendidikan yang menghormati keberagaman, menghapus diskriminasi, dan menjadikan sekolah sebagai tempat yang ramah dan aman. Pada kesempatan ini, saya membuat video ini mengajak teman-teman untuk mendalami lebih jauh tentang apa sih itu pendidikan inklusi, lalu filosofi apa yang mendasarinya, serta beberapa prinsip yang harus dipegang dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi, serta mesti ada tantangan yang dihadapi, lalu bagaimana ada strateginya, hingga kita dapat mengambil peran dalam mendukung implementasi pendidikan inklusi. Nah, mungkin mulai saya masuk ke bagian awal itu, apa sih itu pendidikan inklusi? Jadi pendidikan inklusi itu adalah suatu sistem pendidikan yang dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk yang sudah saya sebutkan tadi, yang memiliki berkebutuhan khusus ataupun disabilitas, memiliki kesempatan untuk belajar bersama-sama kita di kelas reguler tanpa adanya pemisahan atau diskriminasi. Jadi kita di kelas itu bersama-sama, ada yang seperti kita ini, positifnya bahasanya itu bilangnya sehat, maupun teman-teman kita yang tidak bisa mendengar ataupun tidak bisa membaca, dan mereka-mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau gangguan pembelajaran. Jadi pendidikan inklusi ini bukan hanya sekedar memasukkan siswa ke dalam kelas reguler, tetapi tentang bagaimana sistem pendidikan ini dirancang untuk membuat adaptasi bagi mereka yang berkebutuhan khusus dan memberikan mereka kesempatan untuk merasakan berkembang sesuai potensi mereka dalam lingkungan yang mendukung. Sistem ini mengedepankan kesetaraan, di mana semua siswa itu dapat berpartisipasi dalam proses belajar, di mana yang dimaksud semua siswa itu tanpa memandang latar belakang, misalnya ada dari segi ekonomi, segi fisik, dan lain-lain. Jadi adapun filosofi dalam pendidikan inklusi, jadi filosofi dalam pendidikan inklusi ini berfokus pada penghargaan terhadap keberagaman dan kesetaraan dalam pendidikan. Pendidikan inklusi ini suatu pemahaman bahwa setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa melihat kondisi ataupun perbedaan yang mereka miliki. Di mana filosofi ini didasari oleh beberapa prinsip yang saling berhubungan. Yang pertama itu ada pendidikan untuk semua. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa pendidikan inklusi ini tanpa memandang status sosial ataupun keterbatasan ekonomi dan lain-lain. Di mana filosofi pertama ini muncul memastikan bahwa pendidikan itu tidak boleh menjadi suatu hak untuk anak-anak yang berkemampuan saja, tetapi setiap anak juga harus
memiliki pendidikan, termasuk yang sudah tadi saya sebutkan itu memiliki kebutuhan khusus ataupun disabilitas. Anak-anak itu juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama di sekolah. Dengan demikian, pendidikan inklusi ini bukan hanya tentang menyediakan akses untuk anak-anak itu belajar, tetapi juga menyediakan kesempatan yang setara untuk sama-sama mengembangkan potensi yang ada. Nah, itu prinsip yang pertama, lalu ada prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua itu penghargaan terhadap keberagaman. Jadi yang dimaksud di sini adalah keberagaman yang dimiliki oleh para siswa itu bukanlah suatu hambatan di dalam pendidikan inklusi ini, melainkan itu merupakan sebuah kekuatan. Jadi keberagaman yang ada di dalam kelas, baik itu dalam bentuk perbedaan kemampuan, fisik, mental, ataupun sosial, itu merupakan suatu bagian potensi yang dimiliki oleh setiap anak yang jika kita teladani atau telateni itu dapat memperkaya pengalaman pembelajaran kita. Nah, dalam konteks pendidikan yang inklusi ini, perbedaan itu bukanlah hanya diterima, tetapi juga harus dihargai sebagaimana dari dinamika yang telah dilakukan itu membawa nilai positif buat kita yang melaksanakannya. Lalu yang prinsip ketiga itu filosofi ketiga itu ada belajar hidup bersama. Seperti yang kita ketahui, pendidikan inklusi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan ilmu akademik, tetapi mencakup perkembangan keterampilan sosial, komunikasi, dan empati. Dalam beradaptasi dalam lingkungan inklusif, siswa belajar untuk saling menghargai. Seperti misalnya saya siswa yang positifnya itu dibilangnya sehat, terus ada teman saya yang misalnya berkebutuhan khusus. Jadi di situ saya tidak boleh mengejek teman saya, melainkan saya itu harus membantu dia seperti dalam bekerja sama, terus mengerjakan tugas dan lain-lain, tanpa memisahkan bahwa tanpa saya memikir dia itu berkebutuhan khusus, jadi saya tidak mau berteman dengan dia. Nah, itu dalam pendidikan inklusi itu tidak boleh dilakukan. Jadi siswa yang belajar dalam kelas inklusi ini harus mendapat kesempatan untuk mengembangkan keterampilan keterampilan sosial yang sangat penting yang dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Lalu ada filosofi yang keempat itu integrasi sosial, di mana pendidikan inklusi ini berusaha mengintegrasikan anak-anak dengan kebutuhan khusus ke dalam lingkungan sosial mereka, yaitu seperti kelas reguler. Jadi tidak ada perbedaan di antara yang memiliki kebutuhan khusus dengan yang tidak, di mana ini dapat membantu masyarakat yang lebih inklusif dan toleran juga. Itu jika kita ambil contoh di kehidupan sehari-hari, di mana setiap individu itu harus belajar untuk memiliki rasa hormat terhadap perbedaan. Integrasi sosial ini juga memberikan kesempatan kepada siswa yang untuk berinteraksi dan berkolaborasi, dan juga mengembangkan rasa kepemilikan terhadap pendidikan yang mereka jalani. Lalu selanjutnya habis kita bahas tentang filosofi itu ada masuk di prinsip-prinsip pendidikan inklusi. Nah, prinsip-prinsip ini dalam pendidikan inklusi itu ada beberapa prinsip utama yang harus dipegang dalam kita mengimplementasikan pendidikan inklusi supaya tidak terjadi kesalahan paham. Yang pertama itu adalah non diskriminasi, atau kita bisa bilangnya itu kita tidak memisahkan, di mana pendidikan inklusi ini juga menekankan bahwa pentingnya setiap siswa untuk mendapatkan pendidikan yang setara, baik itu berdasarkan disabilitas maupun yang lain-lain yang sudah saya sebutkan di awal tadi, di mana di sini siswa itu dipandang tidak lebih rendah ataupun lebih tinggi berdasarkan perbedaan mereka semua. Jadi semua siswa itu dipandang sebagai individu yang setara, maupun tadi saya ambil contoh teman yang berkebutuhan khusus dengan saya yang tidak berkebutuhan khusus. Jadi oleh karena itu lingkungan pendidikan ini harus terbuka dan tidak semua itu mengabaikan siapapun, serta memberikan semua siswa itu kesempatan untuk menunjukkan potensi mereka. Itu prinsip yang pertama. Lalu ada prinsip yang kedua, yaitu aksesibilitas. Aksesibilitas sendiri dalam pendidikan inklusi itu berarti bahwa setiap siswa berarti
dalam setiap aspek dari lingkungan belajar itu, baik fisik maupun non fisik, harus mendapatkan semua akses yang telah diciptakan di sekolah itu sendiri. Aksesibilitas fisik mencakup seperti fasilitas yang ramah disabilitas, misalnya seperti ada contoh itu anak-anak yang memang dalam tanda kutip itu sudah cacat dari lahir sehingga dia harus didorong oleh kursi roda. Jadi di sekolahannya itu harus menyediakan tempat selain tangga untuk yang anak-anak normal, tetapi juga harus seperti tangga yang jalannya itu rata sehingga anak inklusi itu dapat didorong lewat situ sehingga tetap dapat mengikuti pembelajaran. Nah, itu yang diartikan dalam prinsip aksesibilitas. Lalu ada yang ketiga itu prinsip partisipasi penuh. Nah, salah satu prinsip di pendidikan inklusi ini adalah partisipasi penuh, di mana semua siswa tanpa terkecuali harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam semua aspek kegiatan pendidikan, baik itu dalam kegiatan akademik, sosial, maupun ekstrakurikuler, di mana nanti sekolah itu di sekolah inklusi itu menyediakan berbagai kegiatan yang mendukung juga teman-teman kita yang berkebutuhan khusus sehingga mereka dapat mengembangkan potensi mereka untuk kedepannya. Nah, ini berarti siswa itu tidak hanya belajar di kelas, melainkan untuk belajar juga tentang keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kerjasama. Partisipasi penuh ini juga mencakup peran aktif orang tua yang dalam mendukung perkembangan pendidikan anak mereka, di mana ketika orang tua itu tidak mendukung, anak-anak tuh merasa seperti menjadi malas. Jika ingin sekolah tiba-tiba kepikiran, orang tua saya tidak mendukung, lebih baik saya nggak usah sekolah aja, jadi saya di rumah aja. Nah itu, maka dari itu partisipasi penuh ini juga perlu dikembangkan selain dari siswa itu sendiri, mereka dari orang tua. Selanjutnya itu ada prinsip kesetaraan dalam pendidikan. Kesetaraan itu dalam pendidikan inklusi ini bukan berarti diperlakukan yang sama untuk semua, tetapi kesetaraan ini berarti memberikan apa yang diperlukan masing-masing siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Seperti saya misalnya ambil contoh, ada teman yang berkebutuhan khusus tidak bisa tunarungu, tidak bisa mendengar. Nah, lalu guru itu mengadakan ujian seperti ujian bahasa Inggris, seperti diketahui ada menulis, membaca, dan mendengarkan. Nah, ketika tahu tidak bisa mendengar, tetapi guru tersebut itu tetap memberikan soal ujian mendengarkan. Nah, itu bukan kesetaraan dalam pendidikan inklusi. Jadi, jika kesetaraan dalam pendidikan inklusi itu, jika sudah tahu ada yang berkebutuhan khusus tidak bisa mendengar, maka dari guru tersebut bisa mengganti ujian tersebut. Seperti misalnya diganti ujiannya seperti dia bisa membaca atau menulis, dan untuk teman-teman yang lain itu masih bisa untuk ujian mendengarkan. Nah, itu yang dimaksud kesetaraan. Tetapi dan itu sebagai contoh kesetaraan dalam pendidikan. Nah, selanjutnya ada prinsip pendekatan berbasis kemampuan individu. Jadi di dalam inklusi ini berfokus pada kemampuan individu siswa. Setiap siswa itu dipandang sebagai individu yang memiliki kekuatan dan tantangan unik. Oleh karena itu, pendekatan pengajaran yang harus dilakukan dalam berbasis kemampuan itu guna untuk membantu mendesain pembelajaran yang sesuai. Seperti yang tadi telah saya contohkan, jika ada yang tidak mampu, maka guru itu mengganti ujiannya, tidak boleh dipaksakan walaupun sudah tahu siswanya itu memiliki kebutuhan khusus. Nah, selain dengan contoh itu, di sini pendekatan berbasis kemampuan individu itu, sekolah itu menciptakan bahwa kurikulum yang mereka buat dan metode pembelajaran yang mereka buat itu apakah sudah sama dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi dalam pendidikan inklusi ini, metode dan kurikulum itu harus fleksibel, dapat menyesuaikan siswa dan dapat diterima oleh semua kalangan siswa, maupun itu yang berkebutuhan khusus yang sudah saya jelaskan tadi, serta yang normal. Nah, selanjutnya itu ada kolaborasi antar pihak. Jadi tidak bisa kita pungkiri keberhasilan pendidikan inklusi ini
tidak hanya dari si sekolah itu sendiri tanpa ada dukungan dari yang lain. Tidak. Jadi pendidikan inklusi ini dapat mencapai tujuan itu dengan adanya kolaborasi yang dijalani dengan pihak guru, orang tua, siswa, dan tenaga pendukung yang lainnya, serta masyarakat. Jadi guru dan orang tua itu perlu bekerja sama untuk memastikan apakah kebutuhan pendidikan anaknya itu sudah dipenuhi, sementara masyarakat itu dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung siswa dengan berkebutuhan khusus. Jadi kolaborasi ini sangat penting dilakukan bersama-sama untuk mengembangkan pengembangan sosial, emosional, dan akademisi siswa yang inklusi itu sendiri. Lalu setelah itu penjelasan dari saya, mungkin saya akan menambahkan sedikit, ada klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus itu memiliki banyak klasifikasinya, jadi tidak hanya tunarungu, tetapi juga kalau kita menyebutkan jenis-jenisnya dan hambatannya itu mungkin yang pertama itu ada hambatan sensoris dan indrawi, atau ini merupakan gangguan penglihatan atau tunanetra dan gangguan pendengaran atau tunarungu. Dan anak-anak ini dengan hambatan ini mungkin memerlukan alat bantu. Seperti kita ketahui, jika tidak jelas dalam mendengar itu biasanya mereka berobat lalu dikasih dokter itu seperti earphone, tetapi fungsinya itu untuk mendengar, jadi untuk membantu teman-teman kita. Lalu yang kedua itu ada hambatan intelektual, termasuk tunagrahita, di mana yang ini itu mencakup keterlambatan perkembangan mental yang mempengaruhi kemampuan belajar siswa itu sendiri. Lalu ada hambatan fisik atau motorik, di mana seperti misalnya ini yang tadi yang saya sudah jelaskan, anak-anak ini seperti misalnya itu tidak bisa jalan ataupun yang memang sudah bawaan dari lahir, yang sudah cacat fisik gitu. Lalu yang keempat itu ada hambatan sosial emosional. Ini meliputi kondisi seperti autis. Jadi mereka itu mengalami gangguan sosial yang dipengaruhi oleh pemikirannya itu sendiri untuk berinteraksi secara sosial atau belajar. Jadi mereka seperti kalau kita bahasa gampangnya sekarang itu tantrum. Jadi kalau autis itu dikit-dikit kadang-kadang dia tuh seperti teriak-teriak sendiri ataupun dan lain-lain. Lalu yang kelima itu ada kesulitan belajar spesifik. Anak-anak dengan gangguan seperti ini biasanya disebut dengan disleksia atau kesulitan membaca, dan diskalkulia misalnya tentu seperti kesulitan matematika, dan ada juga disgrafia atau kesulitan menulis. Hal ini juga dibutuhkan oleh guru untuk memerlukan pendekatan khusus dalam pembelajaran sehingga mereka tidak merasa kesulitan untuk belajar matematika atau kesulitan menulis. Nah, yang terakhir itu ada klasifikasi anak cerdas, istimewa, dan berbakat, di mana anak-anak yang memiliki kecerdasan dan bakat luar biasa termasuk dalam kategori ABK karena membutuhkan pendidikan yang dapat mengakomodasi potensi mereka yang lebih besar daripada anak-anak yang lebih umumnya. Nah, selain itu klasifikasinya, maka di sini saya juga akan menjelaskan terkait perbedaan pendidikan inklusi dengan pendidikan integratif, di mana untuk kita itu sangat penting untuk mengetahui perbedaan dari pendidikan inklusif maupun integratif. Nah, kita ketahui pendidikan inklusi itu adalah pendidikan yang fokus pada sistem pendidikan yang sangat terbuka, jadi sangat bebas untuk semua kalangan tanpa memandang kebutuhan itu sendiri. Nah, itu pendidikan inklusi. Jadi pada intinya inklusif itu memegang kata kunci itu keterbukaan atau bebas. Nah, selanjutnya pendidikan integratif, di mana pendidikan integratif ini siswa berkebutuhan khusus dimasukkan ke dalam kelas yang reguler. Namun mereka sering dianggap itu diasingkan di kelas tersebut. Anak-anak ini diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan kurikulum atau struktur kelas yang sudah ada. Jadi bukan kurikulum atau kelasnya itu yang menyesuaikan anak berkebutuhan khusus, tetapi anak berkebutuhan khusus ini yang menyesuaikan kurikulum atau kelasnya yang sudah ada. Nah, mungkin itu perbedaan dari pendidikan inklusi dan pendidikan integratif. Nah, selanjutnya itu ada tantangan yang kedua, di mana keterbatasan guru yang terlatih.
seperti kita ketahui, pendidikan inklusi ini tidak apa ya, guru-guru itu bukan hanya guru-guru yang biasa, melainkan guru-guru yang memiliki kesabarannya itu ekstra, sehingga ketika muridnya itu mengalami gangguan, misalnya contoh siswa yang autis tiba-tiba gangguan teriak-teriak, nggak mungkin gurunya mesti langsung teriak-teriak juga untuk menenangkan. Nah, dengan guru terlatih ini biasanya melakukan pendekatan-pendekatan sehingga siswa itu merasa dirinya itu tenang dan nyaman gitu. Yang ketiga itu ada tantangan infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai. Banyak sekolah memiliki fasilitas yang mendukung pendidikan inklusi, tetapi masih sangat terbatas, sehingga hal ini membuat siswa itu berkebutuhan khusus sulit untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, selain tantangan-tantangan itu, mungkin saya akan memberikan dua strategi agar pendidikan inklusi ini dapat berjalan dengan baik. Strategi yang pertama itu meningkatkan kesadaran penuh dan pemahaman masyarakat. Langkah pertama ini dapat dilakukan mengubah pola pikir masyarakat terhadap siswa yang berkebutuhan khusus, dengan seperti kita bisa berkampanye melalui media sosial atau mengajak masyarakat itu ikut seminar dan diskusi terhadap masyarakat bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak seperti yang stigma pemikiran mereka yang masih zaman-zaman terdahulu. Nah, itu untuk strategi yang pertama. Strategi kedua itu memberikan pelatihan guru secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya memberikan pelatihan guru secara berkelanjutan, di mana guru itu merupakan kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga pendidikan juga harus selalu menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi guru agar mereka itu dapat mengelola kelas inklusif yang baik. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya di sini. Jadi kesimpulannya setelah saya menjelaskan ini, bahwa pendidikan inklusi itu merupakan sistem atau konsep praktik yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak tanpa memandang status sosial, baik dari berkebutuhan khusus yang sudah saya sebutkan melalui klasifikasi tadi, sehingga pendidikan inklusi ini dapat menjadi tempat yang nyaman buat mereka yang mengalami berkebutuhan khusus dari mereka lahir. Namun pendidikan inklusi ini bukan tugas yang mudah, di mana seperti kita ketahui guru-guru juga harus melewati beberapa tantangan, seperti yang tadi itu stigma masyarakat bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus itu merupakan beban dan lain-lain. Dengan melalui kolaborasi yang sudah saya jelaskan tadi, seperti dari sekolah, guru, orang tua, masyarakat, serta pemerintah, inklusi ini dapat berjalan dengan sempurna, sehingga menciptakan tujuan bersama untuk membuat siswa-siswa berkebutuhan khusus itu merasa bahwa mereka itu juga siswa-siswa yang sama seperti kita. Jadi mereka itu tidak memiliki stigma sendiri terkait dengan aku seperti ini, jadi aku nggak mau sekolah dan lain-lain. Dan seperti itu, dengan kolaborasi tersebut diharapkan memiliki tujuan yang sama untuk menyukseskan inklusi tersebut. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman itu untuk peduli terhadap pendidikan inklusi, dimana kalau bukan kita lagi sebagai calon pendidik, dari siapa lagi gitu kan. Nah, lalu pendidikan inklusi ini merupakan cerminan dari peradaban kita. Ketika kita mampu menerima dan mendukung setiap individu tanpa memandang perbedaan, kita tidak hanya membangun sistem pendidikan yang lebih baik, tetapi juga masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mungkin itu ajakan dari saya. Dan terakhir dari saya, mungkin inklusi adalah jalan menuju keadilan. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu bagi semua anak untuk menuju dunia yang lebih baik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.